Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan ini dari kalian ya. Ini masih tentang integral. Oke, kita bacakan langsung ya. Jika diketahui bahwa f kontinu di seluruh x anggota bilangan real dan f aksen 2 sama dengan f1 sama dengan 1 dan sebagainya gitu ya. Maka nilai dari integral 1 sampai 2 x f double prime x dx itu sama dengan yang perlu di sini aku mengasumsikan teman-teman seperti biasa ya sudah pernah belajar tentang integral sehingga nanti aku ngejelasinnya tidak terlalu dasar ya. Dan juga sudah mempelajari tentang turunan dan simbol untuk turunan. Jadi simbol ini, aksen ini adalah simbol turunan pertama. Nah, kalau aksennya 2 itu berarti turunan kedua. Ya. Mungkin sedikit penjelasan. Kalau misalkan ada sebuah fungsi fx, katakanlah x kuadrat, gitu ya, maka turunan pertamanya adalah 2x ya. Ini berarti pangkatnya di kebawahin terus x-nya berkurang 1 pangkatnya. Berarti f turunan keduanya atau f double aksennya itu sama dengan x-nya. Itu kan x pangkat 1 tuh. Berarti turunin lagi. Turunkan 2x-nya. Itu 2 doang ya. X-nya pangkat 0. Karena ini kan sisa 1 nih. Berkurang 1 sisa 0 berarti. Jadi gak ada x. Gitu ya. Itu untuk penyimbolan pertama. Untuk ini ada satu cara teman-teman ya. Untuk menentukan integral. Itu ada yang namanya tanzalin ya. Kalau nggak salah namanya tanzalin. Jadi tanzalin itu sebenarnya cara untuk mengintegralkan menggunakan parsial ya, kalau nggak salah ya, teknik parsial. Jadi caranya kan kalau parsial itu dia menggunakan rumus ya. Nah, tanzalin ini adalah ya pengembangan gitu ya dari parsial. Caranya adalah teman-teman dari sebuah fungsi di dalam integral ini atau kita sebut sebagai integran, turunkan bagian yang mudah diturunkan sehingga nanti ketika diturunkan dia akan menghasilkan 0 gitu ya. Berarti misalkan kita langsung aja ya. Berarti di sini yang akan menuju ke 0 ya akan menghasilkan 0 adalah x. Jadi ini turunkan ya, bentar ya. Ini turunkan, ini integralkan. Integralkan. Oke. Nah, yang diturunkan adalah yang x. Kenapa? Karena ini yang paling mudah untuk diturunkan sehingga nantinya akan menjadi 0 gitu ya. Sedangkan yang diintegralkannya adalah ini ya, f double aksen dx. Kayak gitu. Setelah itu turunkan x-nya. Ini kan x pangkat 1 tuh. Kalau kita turunkan berarti pangkatnya dia berkurang dong. Berarti jadinya x pangkat 0 sehingga ini jadi 1. Nah, ini kita turunkan dari f double aksen. Ini aksen itu adalah tadi ya turunan. Kalau kita ingat, kalau integral itu adalah inverse-nya dari turunan, begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada sebuah turunan, kita integralkan, maka hasilnya adalah istilahnya tuh hasilnya adalah kembali ke fungsi semula, gitu ya. Jadi hasil dari sebuah fungsi yang diturunkan 2 kali ketika diintegralkan 1 kali, ya berarti merupakan sebuah integral dengan 1 kali turunan aja. Dia berkurang 1 aksennya gitu ya. Nah, sekarang turunkan 1 ya 0 dong ya. Turunkan 1 ya 0.
Nah, sekarang integralkan turunannya. Ya, berarti karena turunan ini menjadi turunan pertama, ya kalau diintegralkan ya menjadi fungsi biasa ya. Maka ini menjadi fx biasa. Selanjutnya, menurut Tanjalin ya, atau menurut teknik Tanjalin, kita akan mengkalikan bagian turunan ini ke bagian integral tapi yang lebih bawah gitu ya. Jadi pasangannya ini selang-seling teman-teman ya. Jadi ini positif gitu ya. Ini negatif. Terus ini positif. Yang atasnya positif. Oke. Nah, maksudnya adalah nanti perkaliannya itu berupa X-nya positif. Nah, ini X positif dikali yang ini, yang di bawahnya. Ya. Jadi nanti kita punya X dikali F aksen X. Gitu ya. X dikali F aksen X. Oke. Sekarang pindah ke bawah. Ya, pindah ke bawah. Nah, ini adalah 1. Nah, karena menurut Tanjalin ya ini selang-seling, maka ini tandanya menjadi negatif 1 ya. Negatif 1 kita kalikan dengan yang bawahnya, bukan yang sejajarnya. Dengan yang ini ya. Berarti negatif 1 dikali fx, ya negatif fx. Dapatlah negatif fx. Sedangkan yang 0, ya dikaliin apapun dia pasti 0. Gitu ya. Nah, jadi integral dari bentuk ini adalah ini, teman-teman ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Nah, integral dari ini adalah ini. Gampang ya. Nah, tinggal kita masukin batas-batasnya. Ini batas-batasnya, bentar ya. Batas-batasnya itu dari 1 sampai 2. Oke. Ntar. Ya, ini agak ngelag parah. Nah, ini ya, kita pakai batas yang ini. Yang bawahnya 1, yang atasnya 2. Kita yang atas dulu ya, berarti 2. Kita masukin X-nya sama dengan 2 ke fungsi ini. Itu ya, nanti dikurangi dengan yang bawahnya. Oke, ini kita masukin 2, berarti 2 dikali F aksen X, F aksen 2 berarti ini dikurangi F2. Nanti hasilnya itu dikurangi dengan yang sama, fungsi yang sama, tapi ganti X-nya menjadi 1, karena yang bawahnya 1 ya. Batas bawahnya 1. Sorry, kecepatan ngomongnya. Oke, ini 1 dikali F aksen X ya. Sehingga apa yang terjadi ya, kita tinggal hitung aja. Ya, ini 2 dikali F aksen 2. F aksen 2 di informasi soalnya adalah F aksen 2 itu sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 ya 2. Gitu ya. Dikurangi F2 nih. Dikurangi F2. Ntar ini. Nah ini ya. Dikurangi F2. F2 berapa? Di sini F2 adalah 3. Berarti dikurangi 3. Terus dikurangi ya. Ini dikurangi. Kurung buka. 1 dikali F aksen 1. F aksen 1 itu adalah 3. Berarti 1 kali 3 ya 3. Selanjutnya dikurangi F1. F1 itu adalah 1. Berarti dikurangi 1. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Dikurangi 3 kurang 1 itu 2. Berarti negatif 1 kurang 2 itu ya negatif 3 ya. Dapatlah jawabannya adalah negatif 3. Oke teman-teman, mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan integral ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mengirim soal, silahkan DM aku di Instagram atau mau komen langsung di kolom komentar YouTube aku, silahkan ya. Oke, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.